Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yenti Purnamasari, SSI MKes, salah satu dosen pada bagian mikrobiologi program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mikrobiologi pada mata kuliah reproduksi dengan kode mata kuliah KAZ6 2025160002. Mata kuliah reproduksi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa kedokteran semester 6 dengan bobot SKS 7 SKS, yaitu terdiri dari 6 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Mata kuliah ini juga diampu oleh 10 dosen lainnya dari berbagai bidang ilmu yang bervariasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi, meliputi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas, serta asuhan bayi baru lahir. Mahasiswa juga mempelajari penapisan kehamilan resiko tinggi, komplikasi obstetri, persalinan operatif, dan penata laksanaan kegawat daruratan obstetri. Pada bidang ginekologi, materi mencakup pemeriksaan ginekologi, gangguan reproduksi, infertilitas, kontrasepsi, menopause, serta penyakit infeksi organ genitalia beserta prinsip pencegahan infeksi. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang sebagai dasar penegakan diagnosis dan tata laksana. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kinerja mandiri, tentatif dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau seni atau ITEX, serta mendokumentasikan sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk kajian ilmiah. CPL 6 mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah kedokteran dan kesehatan yang mutakhir. CPL 7 mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, diri sendiri, dan orang lain. CPL 8 mampu mengelola kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan, serta yang terakhir CPL 9 menunjukkan sikap mawas diri dan karakter dokter yang profesional berwawasan kedokteran pesisir. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan ke dalam 12 CPMK sebagai berikut. Dari CPMK tersebut terdapat 26 sub CPMK yang akan dicapai selama proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Dengan beberapa bahan kajian meliputi peran kesehatan reproduksi dalam pelayanan kesehatan, anatomi, fisiologi, dan endokrinologi sistem reproduksi pada wanita dan pria, fisiologi kehamilan, pertumbuhan dan perkembangan janin, diagnosis kehamilan dan prenatal, pengawasan ibu hamil dan etika pemeriksaan obstetri, persalinan fisiologis, asuhan dan penata laksanaan rutin dan masalah umum bayi baru lahir, fisiologi nifas dan menyusui, komplikasi kehamilan sebagai akibat langsung kehamilan muda dan tua, komplikasi kehamilan atau penyakit infeksi dan penyakit sistemik yang tidak langsung berhubungan dengan kehamilan, patologi persalinan nifas, persalinan buatan pervaginam dan seksio sesaria,
penapisan kehamilan resiko tinggi dan melakukan rujukan, pemeriksaan ginekologi, embriologi, kelainan letak dan fungsi alat genitalia, kelainan haid dan kelainan ovulasi, tumor ginekologi jinak dan ganas alat genitalia wanita, mikrobiologi dalam bidang reproduksi, kontrasepsi, infertilitas dan efek rokok pada bidang reproduksi, menopause, pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya, serta pencegahan infeksi. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, praktikum, problem-based learning maupun responsi dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan discovery learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA. Delivery merupakan proses penyampaian materi di kelas ataupun melalui LMS melalui platform pada Universitas Halu Oleo. Lalu ada interaction, yaitu proses tanya jawab selama proses pembelajaran baik itu di kelas maupun selama proses PBL, dan juga praktikum maupun melalui tugas LMS pada UHO, dan assessment terhadap hasil akhir belajar mahasiswa dengan memanfaatkan media aplikasi exam.net dan juga ujian aktif di laboratorium. Selanjutnya saya akan menampilkan video kegiatan perkuliahan di dalam kelas dan kegiatan praktikum di laboratorium sebagai salah satu topik pada mata kuliah reproduksi dengan topik mikrobiologi pada bidang reproduksi. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sehat ya. Kita akan lanjut untuk kuliah hari ini untuk mata kuliah reproduksi. Saya Dr. Yenti Purnamasari, SSI MKes, akan membawakan kuliah dengan topik mikrobiologi pada bidang reproduksi. Namun sebelum itu kita cek hadirannya dulu ya. Boleh angkat tangan namanya yang saya panggil kelasnya hari ini. Muhammad Sodrin, Fadia Kalisa, Zaki Atsil, Kami hadir, Bu. Naura Atia, Sanas Kamila. Oke, semua hadir ya. Baik, sebelum memulai kuliah kita pada hari ini, mari kita mulai dengan doa. Saya minta tolong ketua kelas pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Jadi mari hari ini kita mulai materi kita tentang mikrobiologi pada bidang reproduksi. Namun, mari kita review apa saja yang sudah kita pelajari sebelum ini. Kalian sudah belajar bagaimana anatominya dari sistem reproduksi, kemudian bagaimana fisiologi dan biokimianya, perkembangan dari obstetri, dan saat ini kita akan mempelajari di mana bagian ginekologi tentang infeksi-infeksi yang kerap kali terjadi pada sistem reproduksi wanita pada khususnya, dan bagaimana kaitannya dengan kasus-kasus klinis yang sering nanti akan didapatkan ketika kalian akan turun dalam profesi dokter. Ya, sebagai pengantar untuk perkuliahan hari ini, kita akan melihat sebuah video. Video ini juga sudah saya upload di LMS pada mahasiswa masing-masing, dan bukti kehadiran kita di Spada itu akan saya catat juga sebagai kehadiran untuk perkuliahan hari ini. Jadi ini adalah organ dari sistem reproduksi seorang wanita. Ini saluran genital wanita, ini didominasi oleh bakteri genus Lactobacillus. Ada beragam jenis dari Lactobacillus yang sering kita jumpai di saluran reproduksi seorang wanita. Itu ada Lactobacillus crispatus, lalu ada Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jenseni, dan Lactobacillus iners. Keberadaan dari genus Lactobacillus ini menjalankan berbagai fungsi untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dari seorang wanita. Kita bisa lihat bagaimana Lactobacillus ini melakukan berbagai fungsi untuk mempertahankan fungsi secara fisiologis dari reproduksi seorang wanita melalui kemampuannya untuk menghambat mikroorganisme patogen,
lalu menjaga pH intravaginal, dan nantinya Lactobacillus ini akan berinteraksi dengan sel epitel dari mukosa vagina untuk memodulasi sistem imun dari mukosa, sehingga ketika ada bakteri patogen yang masuk, mereka tidak akan menjadi bakteri yang dominan dan tetap kondisinya akan terjaga oleh flora normal, yaitu Lactobacillus yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, baik, terkait peran dari Lactobacillus apakah sudah dipahami? Paham, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Saya, Oh Bu. ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sodrin Raid Manek dengan NIM K1125107. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, saya ingin bertanya, mengapa tubuh mempertahankan keberadaan bakteri Lactobacillus sebagai mikrobiota dominan di saluran reproduksi wanita? Padahal seperti kita ketahui itu bakteri itu biasanya dikaitkan dengan penyakit. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Sodrin untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi Sodrin bertanya, kenapa Lactobacillus ini justru mampu untuk mempertahankan kondisi yang fisiologis di dalam tubuh, sementara konotasi kita biasa kita kenal bahwa bakteri itu adalah sesuatu yang harmful, yang patogen, yang jahat bagi tubuh manusia. Nah, baik. Perlu diketahui ya, bahwa kita ingat pelajaran kita di blog-blog sebelumnya bahwa tidak semua bakteri di dalam tubuh kita itu merupakan bakteri yang jahat. Justru ada beberapa bakteri yang mendukung kerja dari organisme termasuk manusia, dan dari interaksi antara bakteri dan juga makhluk hidup ini bisa menghasilkan interaksi yang positif dan menguntungkan satu sama lain. Termasuk bagaimana Lactobacillus ini akhirnya memproduksi seperti tadi ya, memproduksi berbagai metabolisme yang dapat mempertahankan kondisi dan menguntungkan justru untuk sistem reproduksi seorang wanita, dan akhirnya nanti bisa membangun ekosistem yang positif dan menghambat bakteri-bakteri patogen yang lain. Terkait pertanyaan Sodrin nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Saya boleh lanjut ya? Iya, Bu. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, silahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Kisya Aulia Nurfadila dengan NIM K1A1255056. Dari sebelumnya tabel dengan slide dari gambar ini, saya ingin bertanya terkait kalau secara mikrobiologi sendiri, kenapa pada wanita yang tubuhnya sehat, kenapa mekanisme fisiologinya itu ada perubahan mikrobial vagina yang dari mikrobial yang beragam, kemudian mendekati reproduksi itu didominasi dengan Lactobacillus dan seterusnya, seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaannya Kesha. Ya, tadi Kesha bertanya kenapa bisa ada pergeseran dari ini bagian terakhir menutup dari kuliah kita di hari ini. Silahkan kita menutup dengan kesimpulan apa saja yang sudah kita dapatkan untuk kuliah hari ini. Ada yang boleh bantu saya? Apa yang telah kita dapatkan? Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Zakiat Aziz di K1125049, Bu. Jadi ada sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari pada materi hari ini, yaitu saluran reproduksi wanita dilindungi oleh flora normal, yaitu Lactobacillus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau tambahkan? Saya, ya, silahkan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Kristi Maharani Lalo dengan NIM K1A12546. Baik, sedikit menambahkan dari kesimpulan teman-teman saya yang sudah sangat baik sekali. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah pemeriksaan sekret vagina itu berfungsi untuk mendeteksi secara dini keseimbangan dari mikrobiota vagina pada wanita, sehingga diagnosis dari infeksi itu bisa ditegakkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mari kita tepuk tangan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Sangat senang ada di dalam kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua dan menambah informasi dan juga pengetahuan kita tentang mikrobiologi pada bidang reproduksi. Selanjutnya kita akan praktikum. Setelah ini kita istirahat sebentar. Lalu selanjutnya kita akan ada di dalam ruangan lab. Kalian silahkan istirahat dan berganti baju jas labnya dan kita siap-siap untuk praktikum. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah istirahat ya? Ya, sudah siap untuk praktikum? Ya. Baik, hari ini kita akan We woke up, the world was figured out. Beyond the beauty we've dreamt about, this brilliant light's brighter than we've known. Without our darkness to prove it so we can't help but to examine it, to add our question mark. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk kegiatan kuliah dan juga praktikum kita di hari ini. Jadi dari tadi pagi kita sudah belajar tentang teori bagaimana mikrobiologi di dalam bidang reproduksi, dan hari ini kita lihat secara langsung di bawah mikroskop dan pengamatan bagaimana kita mengambil swab spesimen dari pasien, dan kita mengamati secara langsung sampai kita membaca, menginterpretasi apa yang kita lihat di spesimen dari pasien yang kita ambil. Terima kasih sekali lagi untuk kelasnya yang sangat interaktif. Semoga apa yang kita boleh pelajari hari ini boleh berguna untuk kita semua. Terima kasih, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Bu.